Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sungguh saya muliakan Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, yang informasi saya terima bahwa Ibu ini adalah pegiat penyuluh. Saya ikut senang pada siang hari ini untuk sekedar berbagi pengalaman saja. Jadi kalau Ibu Bapak, Ibu Nyai, Pak Yai, Ustaz, Tuan Guru dan lain-lain sudah banyak di lapangan, berkiprah di lapangan terkait dengan mengawal keberagamaan kita dan keberagaman kita untuk mengarus utamakan hari ini yang menjadi trending topik kita semua adalah bagaimana kita sama-sama menguatkan moderasi beragama di Jawa Tengah, wabil khusus Bapak Ibu sekalian di kecamatan masing-masing di seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Saya senang dapat dalil baru. Diwas Taruwangi Tengah Lor, ini nanti saya akan jual di tempat lain. Yang cara Gus Bahir untuk pandemi ini harus tahu dari kantongnya habis. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya bisa didengar dari belakang? Jawabnya, ini aku nanti kuping. Bukan, ini kayaknya kurang ini. Kurang powernya kurang. Cek. Baik, nanti saya mau izin untuk berdiri dan berjalan-jalan, tapi sambil menunggu slide-nya ya. Ya, sudah saya siapkan tadi malam. Bapak Ibu sekalian, saya sudah matur di beberapa kawan penyuluh, tidak hanya penyuluh agama Islam, tapi penyuluh agama Hindu, penyuluh agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu yang belum. Nah, Konghucu orangnya sangat sedikit. Kalau ada yang mau pindah jadi Konghucu silakan. Maksudnya penyuluh. Dan Bapak Ibu sekalian, saya yakin karena pengalaman jenengan ada dinamika yang menarik di lapangan, khususnya di kawasan Pandora. Sebagaimana menariknya, saya dan kawan-kawan di Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah dan juga kawan-kawan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, nah ini rada keren. Dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama di seluruh wilayah Indonesia atau di tanah air kita. Karena saya informasikan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, alhamdulillah Forum Kerukunan Umat Beragama sudah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Kami punya pertemuan tahunan yang kami gagas, yang kami sebut dengan Konferensi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama seluruh Indonesia. Lalu kami berijtihad organisasi ya, aku dulunya untuk kemudian lahir apa yang kami sebut dengan Asosiasi FKUB se-Indonesia.
Jadi maka di situ di samping saya diamanati oleh kawan-kawan untuk menggawangi Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, saya juga diamanati oleh kawan-kawan seluruh Indonesia untuk jadi sekretaris, karena nasional dan produk keren disebut sekretaris jenderal. Sekjennya ya sekjen, sekretaris IJ. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, moderator saya izin jalan-jalan ya, biar gamenya tidak terlalu jauh. Ibu-ibu, saya mau izin berdiri ya. Bapak-bapak boleh ya? Oh, kuatnya yang gimana? Oh, biasanya ada ya. Saya yang mau mencolok bisa lah, tapi kan saya tidak hanya mendekat Bapak Ibu, tapi ini kepentingan entertain. Karena di exit itu ada yang motret saya, dan itu untuk konsumsi Facebook. Pas gini loh, pas gini tuh pasti ada yang motret. Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf ini, saya ngecek ngecek ombak. Apakah di antara Bapak Ibu sahabat-sahabat saya penyuluh dan penyuluh mati, itu mati, penyuluh sampai hari ini apakah belum apakah masih ada yang belum mendapatkan informasi tentang forum kerukunan umat beragama? Saya mohon rewanya untuk angkat tangan, karena sepeda sudah disiapkan. Sama laptop saya nanti bukan. Oh, berarti alhamdulillah rawuh sampun sedaya ya. Terima kasih, karena memang forum kerukunan umat beragama diamanati oleh tokoh-tokoh lintas agama waktu itu. Jadi saya akan luruskan nanti di belakang bahwa forum kerukunan umat beragama itu bukan forum yang dibentuk pemerintah, bukan. Tetapi forum kerukunan umat beragama itu forum yang diinisiasi, ini gaya hubungan yang diinisiasi oleh kita. Mohon maaf ya, saya baca sedikit. Oleh kita, ya saya mungkin mewakili panjenengan tidak sengaja. Dan tokoh-tokoh lintas agama untuk membuat draft. Salah satunya yang sekarang Mbah Kiai Ma'ruf Amin sudah jadi wapres. Makanya mumpung saya belum jadi wapres, saya kesini dulu. Amin ya. Forum ini diinisiasi oleh tokoh lintas agama, tapi difasilitasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Payung saya ini dua. Jadi seger loh, diri sergap karena supportnya luar biasa. Itu tangan ya, undang aku angin loh. Orang ini jadi kok ya ngelah, harus tahu nih apa ini sana kan. Nah, tetapi Bapak sekalian sering kami mendapatkan, ya orang salah sih, mendapatkan julukan dari teman-teman FKUB itu forum plat merah. Ya orang salah, karena mobil dinas saya itu plat merah. Dan teman-teman juga plat merah, tapi hari ini saya bawa plat hitam ya. Teman-teman FKUB Kabupaten Kota mobilnya baru-baru plat merah semua. Menarik kan? Wes ini kemauan saya menarik. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini ingin berbagi karena mandat dari beliau panitia. Saya dan kawan-kawan itu di provinsi itu hanya 21. Jadi 21 personil. Jadi saya ditemani teman-teman berempat ini untuk masih kurang banyak. Terus ada lagi yang kabupaten kota, Brebes misalnya, Tegal, Pekalongan, jadi Pak Karno dari Pekalongan itu 17 orang. Nah kalau di Brebes
teman-teman FKUB hanya 17 orang, maka jangkauan pasti tidak maksimal. Karena itu panjenengan diaturi rawuh di sini dan saya didhawuhi untuk ikut sekedar berbagi bagaimana dinamika kita di lapangan terkait dengan penguatan moderasi beragama. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas info. Nanti di belakang mungkin saya bisa tambah. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Oke, ini mungkin zona ini belok. Kalau Melayu Rono yang kabar aja. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, agak akademik sedikit dulu, tapi hanya kita mencoba untuk mengidentifikasi problematik yang bersifat akademik atau paradigmatik. Nah, nanti di selebihnya nanti saya cerita pengalaman saja. Ada dinamika pemahaman tentang moderasi beragama. Nah ini pas di foto ini ya, kalau di Facebook foto ini yang ini ya. Nah, dinamika pemahaman konsep moderasi nun saya ini mudoroson awal itu bagi kita yang muslim itu belum sepenuhnya menangkap apa yang ditersakti dengan moderasi beragama. Mohon maaf, sebenarnya itu kan bukan barang baru. Ini wajah baru stok lama. Ya kita punya tasawuf, punya tawasul dan lain-lain itu, tetapi oleh Pak Lukman Hakim, ya Pak Lukman Hakim, Menteri Agama satu dasawarsa yang lalu 2 periode itu mengkreat supaya istilah-istilah tawasul itu bisa familiar didengar oleh mohon maaf telinga saudara-saudara kita yang beragama selain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Maka saya jadi hafal salamnya Konghucu itu Wede Tongtien misalnya, itu ya jadi hafal. Itu kalau menjawab si Hito, ya itu kalau satu. Teman-teman Buddha menyampaikan salamnya dengan Sopihotu Namo Buddhaya. Yo sini tapi dikit. Namyo Renkidyo, Namyo kita lagi. Namyo Renkidyo, Namyo Renkidyo. Ini cara macam dengan ini apa juga kita kepada tidak dunia sama dengan sama dengan ini karena sampai santa kawan tu sudah nak mutas apa kawan tu harado macam budase seperti foto namo Buddha mana kui kata-kata kita ya Buddha yang itu punya saya paling senang Hindu karena di situ ada santi om ya santi om iya anak umi barang jelas guyon seperti ini kami di depan kawan-kawan Hindu, kawan-kawan Buddha itu sangat familiar. Maka pertanyaannya, apakah hari ini kita masih ada kecurigaan bahwa moderasi beragama itu sponsor dari pihak tertentu? Ini juga ada yang masih curiga tentang konsep moderasi beragama. Enggak lah, agama kok dimoderasi? Enggak, bukan agamanya, tapi beragama, moderasi beragama. Ekspresi keberagamaan kita itulah yang terus kita kuatkan semaksimal mungkin untuk tampil sebagai agamawan yang moderat. Saya kira ada banyak saya matur yang terkait. Moderasi beragama yang mencurigai ini hanya untuk mendegradasi umat Islam saja. Ini pendangkalan ini, gak bener ini, macam-macam. Ya aku ngomong lagi gue kuping. Jadi tidak banyak ngomong tapi mendengarkan banyak mendengar. Jadi banyak mendengar. Jadi merugikan Islam. Kemudian kalau segini meneh ketika saya misalnya sowan ke gereja, kami sowan ke wihara, ke kelenteng, ke macam-macam itu wah asli ini saya jadi dipertanyakan
Kita ini aliran sinkritisme kita. Aku ya, buatan mesti astagfirullah. Kalau itu saya tadi kalau itu itu. Bapak sekalian, enggak. Jadi kita moderasi beragama tidak ada niatan sedikit pun untuk mencampur adukkan ajaran. Nek jus itu di mix ya enak. Tapi kalau ajaran agama tidak mungkin kita mix ajarannya. Tetapi ekspresi keberagamaannya itu yang sangat mungkin kita bisa ketemu di ruang publik, di ruang-ruang yang sangat terbuka. Next, yang ini aku bawa pointer kan orang sangat nih. Mau saya ngisi bensin ya ngisi DW ya. Maksud ini tidak jalur tolong ya, karena penyakit saya itu kalau kemana-mana mesti pasangannya pointer itu lari, jadi hilang terus. Sekarang tantangan praktisnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu juga pernah atau hari ini mengikuti dinamika tentang pendirian rumah ibadah. Saya banyak disoal orang, ada yang panggil saya itu ya Mas, kan pantas ya Bu Mas. Rambutnya kan sudah meninggalkan dunia hitam. Mas jenengan iki gereja kok belane sampai kowe. Ono sing muni kok. Tantangan orang itu. Aku yang ini, aku ini orang belani gereja. Maaf ini muslim semua ya, punya masjid semua ya. Iya. Aku belani gereja siji. 200 masjid di belakang saya ada. Karena grup sebelah sana yang ngomong situ ya, kasih orang-orang yang dunia apa? Aku ini ayo aku. Aku ya jadi ya rapi ya. Masjid itu tak kok ini IMB ini ya kalau anak bisa apa? Nah, yang kedua, ragam pemilihan madhab. Yang ketoknya wajah-wajah ini ya wajah. Saya kemarin ketemu teman-teman LDII, pilihan madhabnya berbeda dengan kita kan, panjenengan semua. Saya ketemu teman-teman MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Saya mau bikin MTA tandingan, Majelis Taslim. Abangan. Itu ya, Majelis Taslim Indonesia. Sehingga ada narasi atau stigma minna wa minhum. Wis iku minhum japir wis. Nah, sekarang relasi Muhammadiyah dan NU luar biasa. Sudah mulai terus bergerak mencair. Sekalipun di ranah-ranah politik masih ya maklum lah. Tapi di tingkat-tingkat grassroots luar biasa. Kami di masjid dengan kawan-kawan sing imami tahlil orang mesti NU. Tapi kanca Muhammadiyah ya iso. Salat subuh ngimami Muhammadiyah ya kunut ya Wahabiyah. Masjidnya namanya At-Taqwa, tapi kalau terawih model MIT kalau ini Muhammadiyah model NU karena papat witire 2 salam, telur 2 salam. Jadi apa meneh wis bola. Nah, ucapan salam saya banyak disengit orang. Lu Anda kok mengucapkan namo Buddhaya, berarti Anda mengakui bahwa Buddha, Sang Buddha Gautama itu sebagai Tuhan. Boten. Lu Anda kok menyampaikan salam Elohim, dan itu mungkin Yesus itu yang ngangge bahasa Arab. Waktu kalau nonton film yang ngangge bahasa Arab. Kalau nanti kecelek ketemu Romo Katolik, ngangge jubah. Nah ini bahasa Arab. Tak kira beliau ternyata benar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jenis. Tak kira lu jenis kok. Ternyata orang terusan. Oh, berarti saya tenang. Aku malah iso nek bahasa Arab pasaran. Ucapan salam. Ucapan selamat hari besar, hari besar agama. Problem kita Bapak Ibu sekalian. Awalnya dulu dirasani kanca-kanca Kristen, kanca-kanca Katolik, kanca-kanca Hindu, dosa. Terusnya ini, Pak, aku yang bodoh. Sowan dari kanca-kancaku sing Muslim, aku mau
Idul Fitri. Lho iso nganggo istilah anu. Takballahu minna aidin wal faizin. Ini malah sekarang ini. Aku seumur kurang tahu dipilih Iwan. Ayo. Saya di kompleks saya itu sebelah kanan saya Kristen, depan agak ya Kristen, sebelah saya Katolik, depan saya itu Kristen. Nah, saya nikah ini, ambil wayang Natalan, bojoku tak pesen nih. Bu, orang satu roti. Dan apa? Besok tanggal 100. Saya bisa ya. Ya itu mah tapi harus kebiasaannya jadi biasanya jadi hukum. Tomat syariah. Ternyata yang benar. Tetap ya assalamualaikum. Itu mesti roti ya. Tenang, alhamdulillah. Aku yang macam itu. Tapi giliran lebaran, jadi sing nguri. Lha kok kasar kok tahu kirim apa? Lah aku mudik apa? Nek bodoh mudik. Pas niku di Ponok, ning Semarang merantau. Ning Brebes silaturahmi itu lah. Soal pemakaman, konversi agama. Oke. Konversi agama oke. Tapi tolong kalau sudah pindah agama, mbok ya orang elek-elek sing asale Ustaz si anu lah, kok mau nyebut nama? Misalnya Saifuddin lah. Ada Saifuddin ada. Wong iki teko. Lho iki aduh sekian ayat Al-Qur'an harus diamandemen. Oh, lambe mual. Ya, ada sebaliknya yang biarawati, ibu-ibu yang suster, ya irine apa sirine lah. Kalau suster itu tidak menikah, jadi dia perawat terus bulan tidak menikah. Tapi ini jadi ustadzah, yo ojo ngelak-ngelak sampean dhisik harus menikah ae. Supaya apa? Supaya tidak ada gesekan-gesekan. Bapak Ibu, saya mohon izin karena saya pakai baju FKUP, saya mau lintas-lintas ya. Yang khusus internal umat Islam mungkin tadi Pak Karno sudah, dan mungkin nanti ada dari akademisi yang lain. Kemudian pemakaman Bapak Ibu, Bu, saya mendapatkan pengaduan begini, Pak, aku kiai Indonesia, walaupun keyakinan ini berbeda, kebetulan agamanya Bahari, cawan mirip. Tapi ada Bahari, tapi belum banyak di Indonesia, paling sekitar ribuan. Tapi di Pati ya, oke lah, ditolak memakamkan di pemakaman umum di desa. Ini buat alasan itu sing cengli lah. Alasannya ini, loh kok itu dimakamkan di sini kenapa Bu? Nah alasannya dari ini manusia Islam itu kepanasan nih. Loh ini kan keren alasannya. Iya. Oh ini itu aku memang salah lah. Biar aku kita yang mulai ngaji ragu. Oh soal alasannya kepanasan. Jadi dia alasan yang keren lah. Soal pemakaman. Kalau makam bersalin diperinkan di sana itu. Yang jelas orang di kananku lah. TK grup sebelah lah. Perintah gini. Solo. Nah kita turun Solo, kapan ini turun iya Pak Taslim. Ngomongin maka kami singkat cerita mobilnya wali kota Solo diparkir di cadas kuburan. Selesai. Nah Bapak sekalian, dengan dinamika itu, maka forum kerukunan umat beragama sebagai salah satu skenario bagaimana kita mengkondisikan supaya Jawa Tengah ini kondusif. Maka hari ini saya akan memperkenalkan ada dua skenario. Satu skenario tentang restorasi beragama. Yang kedua skenario moderasi beragama yang hari ini panjenengan bersama-sama untuk membaru tekad untuk menguatkan. Untuk apa? Semua itu adalah untuk
mewujudkan kerukunan umat beragama di Brebes. Oke, saya kecamatan Ketanggungan, ada berapa kecamatan ya? 17. Hampir kayak Semarang ya, Semarang 16, Klaten 26, dan lain-lain. Saya mewakili Pak Ganjar karena saya sebagai pembantu dan kawan-kawan sebagai pembantu beliau untuk memelihara kerukunan umat beragama. Maka Forum Kerukunan Umat Beragama lahir berdasarkan peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nanti implikasinya ke yang tiga terkait dengan pendirian rumah ibadah. Maka kalau ada rumah ibadah yang didirikan sebelum tahun 2006, maka hukumnya kembali kepada hukum sebelum itu. Tapi saya tidak akan bahas. Forum Kerukunan Umat Beragama berdasarkan PBN ini, Bapak Ibu sekalian, kami punya 3 mandat. Yang pertama, membantu kepala daerah, tugas-tugas kepala daerah. Kalau kami di provinsi gubernur, yang di sini bupati, yang di kota wali kota, untuk memelihara kerukunan umat beragama. Yang kedua terkait dengan pemberdayaan kerukunan umat beragama. Dalam konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian diaturi rawuh, bukan kami menggurui, bukan kami mengajari, tapi kami ingin berbagi. Betapa dinamika hari ini menarik untuk di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama, saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, karena kawan-kawan FKUB di Kabupaten Brebes ini harus menguatkan relasi vertikalnya dengan Kementerian Agama, dengan Bupati Wali Kota, Kesbangpol, dan lain-lain. Bapak Ibu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ini, maka sekiranya ada dinamika terkait dengan relasi hubungan antar umat beragama di wilayah masing-masing, khususnya di internal, karena yang ada masalah tidak hanya di kita loh, Islam. Kongkucu niku wong sithik. Sampai direktorat yo ora ana wong aku mendaftar ora oleh, syaratnya harus kongkucu. Tapi yang kejadian ada kepala pembina pejabat pembina Konghucu itu ya dari Islam, Pak Wawan. Sekarang Kapus Kepala Pusat TKUB. Panjenengan kalau ada hal-hal yang terkait dengan kehidupan beragama, tolong infokan kepada kawan-kawan TKUB di Kabupaten Brebes, ketuanya Pak Pri dan sekian dan 17 pengurus. Nah, terkait dengan pemberdayaan atau penguatan horizontal, kami sudah mohon kepada teman-teman FKUB di sini untuk menguatkan jejaring dengan lintas warna-warni itu. Mohon maaf kita yang di internal, karena Bapak Ibu menyeluruh Islam semua ya. Kita ini yang punya NU, punya Muhammadiyah, punya MTA, punya LDI, punya Ahmadiyah, punya versi dengan kuat lah. Pernah kita undang teman-teman mulai dari yang kelompok yang lunak, setengah kenceng, kenceng, Bang Ye. Hanya ada satu yang dengan terang-terangan tidak mau hormat bendera, tidak mau mengibarkan bendera, tapi mengibarkan sarung belum. Ya, saya bilang, oke. Apapun pilihan mazhab tadi, apapun pilihan liturgi dalam beribadah, sepanjang masih dalam komitmen kebangsaan, kita jalankan. Maka pemberdayaan atau penguatan struktural, kami bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama, Paguyuban Kerukunan Umat Beragama, Forum Perempuan Lintas Agama, dan lain sebagainya. Saya kira ini next saja. Kita sampai jam berapa? Ya,
Pokoknya kalau nanti sudah disebrit aja. Karena kalau enggak saya bisa 2 jam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, senario tentang restorasi umat beragama. Maksud saya begini, aslinya non sewu, awal dhewe iki aslinya ya, yang kemudian berkhidmat di NU, di Muhammadiyah, di LDI, di MTA, 2 sekian. Aslinya kita ini kan sebenarnya kan dalam perspektif kemanusiaan itu kan yo kudune naluriahnya itu kan rukun kudune. Tetapi karena faktor-faktor, kalau istilah dalam membuat soal itu faktor-faktor destruktif atau faktor-faktor yang merusak, apakah itu karena pemantiknya soal politik dia sampai ke tingkat desa, kelurahan, pilihan kepala desa dan lain sebagainya, pilihan keyakinan politik praktisnya berbeda dan lain sebagainya, bahkan sampai soal keyakinan ubudiyah yang dipilih. Maka hari ini kita harus mengembalikan itu semua bahwa yang kita lana amaluna walakum amalukum keliru. Gak usah sampai terus diulik terus. Wes pokoknya kalau tahlil kirim doa pada orang mati itu ya tidak ada tuntutannya, itu ya semua bid'ah, bawa rasa nolong. Sebaliknya yang kita yang NU, wes kita menjalani apa yang kita lakukan dan semua kita punya reasoning, bisa enggak dalam narasi-narasi dibuka, tapi saat ini medsos buaya. Nah ini tantangan panjenengan semua dan kita semua. Maka kedewasaan beragama bisa enggak hari ini terus kita asah, Bapak sekalian, solidaritas kita antar saudara-saudara kita yang seagama ini, kemudian melahirkan soliditas di antara kita. Nun sewu. Kalau kita ini yang berbeda-beda itu karena kita ini jumlahnya banyak, kedengarannya memang sangat nyaring. Apa-apa awake dhewe, gegeran pemisah. Tapi sesungguhnya di tempat lain, teman-teman kami yang Buddha tadi, yang Konghucu, yang Buddha juga begitu. Yang Kristen apalagi, Kristen itu ada kalau diperes itu ada 8 aras. Kalau jenis-jenis gerejanya ada GKJ, Gereja Kristen Indonesia, ada GID, Gereja Tanah Jawa, macam-macam. Ada ratusan juga. Apalagi teman-teman penghayat, macam-macam. Yang nyaris solid itu hanya Katolik. Itu pun Katolik itu kan sistemnya khilafah spiritual. Jadi satu komando dari Sri Paus sampai soal menikah juga harus komando Sri Paus. Nah, Bapak sekalian, hari ini harus kita gerakkan restorasi beragama dengan cara apa? Dengan cara dialog. Kemudian dialog itu menampung aspirasi. Kemudian kami harus menyalurkan aspirasi-aspirasi yang berkembang. Lalu seperti ini kami mohon maaf memperkenalkan atau ta'aruf atau sosialisasi bagaimana seharusnya kita membangun kerukunan umat beragama di Jawa Tengah dan di Brebes ini khusus. Selain berikutnya, ini kan sudah dulu ya. Ya. Tapi karena tidak dengar ada ya, bablas terus. Kan aturan mainnya di rumah ada. Orang rumah ada kan bablas terus. Kecuali dengan muslim baru ada. Sepakat ya? Kayak soalnya duri itu ada penang runing. Dan orang duri itu penang runing. Nah, Bapak sekalian, skenario yang kedua adalah penguatan moderasi beragama. Jadi ini yang hari ini terus kita kuatkan. Saya tidak matur takrifnya yang detail, tapi moderasi beragama yang tadi dia masih dinamika itu sebenarnya ya bagaimana cara pandang, perilaku, sikap kita yang adil, seimbang, tidak ekstrim dalam
mengekspresikan keyakinan kita, ajaran agama kita masing-masing. Ya, monggo lah, saya kira panjenengan sudah sangat malu terkait dengan ini. Tapi saya hanya membording bahwa inilah yang diinginkan oleh kita semua dan terutama oleh Kementerian Agama. Tapi satu catatan bahwa kalau restorasi beragama ini memang sosisnya maaf ini kurang bersahabat juga, harus tengahnya. Biasanya kalau ini kan saya bisa komunikasi dengan baik. Maaf. Kalau moderasi beragama itu semua, kemarin amanat Bapak Presiden di Semarang dalam rangka Hari Bayangkara, ada yang rawuh, ibu-ibu kemarin? Ada. Kayaknya ada wajah yang rawuh, enggak? Mirip. Moderasi beragama itu tidak hanya penyuluh agama Islam, tapi penyuluh semua agama dan kepercayaan. Bahkan tidak hanya Kementerian Agama, tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi semua kementerian, semua kantor, bahkan Kapolri kemarin juga tegas menyampaikan bahwa moderasi beragama juga bagian yang harus didorong oleh Polri hari ini. Maka ya monggo nanti panjenengan di lokasi masing-masing. Nah, ada 9 kata kunci terkait dengan moderasi beragama, Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan istilah peradaban inklusif karena Pak Kakanwil kemarin jagongan sama saya, Pak Taslim, kita ini kan sedang perang peradaban. Maka dalam perang peradaban ini kita terus menguatkan sisi kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi. Maka monggo panjenengan atau kita semua memilih cara atau kaifiyah ibadah, memilih madhab apapun silahkan, sepanjang tidak nabrak konstitusi, urusannya beres. Mau apalah, mau gadolucul syar'i, mau khilafatul apa dibungkus kemarin, khilafatul muslimin, kalau urusannya terkait ngurusi ibadah yang biasa-biasa saja, tidak gantol burung Garuda diganti burung yang lain, apalagi burungnya, ya urusannya beres. Tapi karena gantol burung Garuda, ya urusannya, karena kesepakatan kita di 4 komitmen, di 4 indikator moderasi beragama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap local wisdom. Selain berikutnya saya kira untuk gerakan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah ini satu contoh, mohon maaf, saya mendapatkan mandat untuk jaga perbatasan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan. Jadi prajurit lah ya. Kira-kira kok iki Kristen meh ngompas Islam apa ya tak semprit print, nah gitu. Ya, memang tugas kita begitu. Maka ketika saya masuk wihara, tolong saya ojo di semprit, wah kita asli pra beres saja, nah begini. Yo ono sing ngono. Lho iki jare ustaz atau guru wihara itu piye maksudnya? Aku ya gak kalah dalil cakapnya lagi. Lho nek aku berkesempatan mlebu wihara, aku ini ada kesempatan untuk menjelaskan Islam itu ada kata-kata. Kok ini? Wah, itu semua Pak Taslim. Iya, dasar itu gubernur. Ya kurang beda lah. Jadi saya bisa mewakili walaupun tidak maksimal mewakili panjenengan semua untuk menjelaskan bahwa Islam ada kata-kata. Idealnya begitu. Soal ada faktor-faktor yang destruktif itu soal lain. Ada yang soal ganti negara, kita enggak. Mayoritas umat Islam, Bapak Ibu sekalian saya jelaskan di kawan-kawan negara, ya tidak. Maka kita punya apa? Ya itu saya. Kita gerakan komitmen kebangsaan ini sepanjang kita
adalah koridor PBNU. Mohon maaf saya pakai istilah itu karena untuk memudahkan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf ya, Muhammadiyah bukan bermaksud saya mengunggulkan PBNU ya, hanya istilah saja. Jadi sepanjang kita merah putih, ya ayo kita bergabung, ayo kita bangun kerukunan umat beragama, kita bangun moderasi bersama. Tapi kalau di luar itu, ya akhirnya urusan dengan aparat yang berwenang kan. Seperti kasus Brebes, begitu Brebes meletus, saya sudah melipir ke mana? Kantor Kementerian Agama sebelah sana kan. Kami sudah sowan ke Kementerian Agama, ke teman-teman FKUB di Brebes, belum ke Jakarta kita mampir untuk kalam-kalam. Terus kami ke Jepara, kami ke Blora dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, indikator yang kedua ini dipakai 4 indikator. Nanti ada post test. Ini apa tadi lulus. Ya. Yang tadi benar. Gerakan toleransi aktif. Dan usah banyak-banyak, saya pengalaman. Bapak Ibu sekalian, saling pengertian, saling menghormati, kita saling merasa setara, apalagi mau kerjasama. Ini tantangan. Bisa enggak NU Muhammadiyah agak kerjasama? Bisa enggak kami ini ada Gus Jain di Lasem, itu yang alumni Lasem. Kemarin kami juga ketemu di lapangan Bayangkara di Semarang. Saya mau cerita foto ini Bapak sekalian. Maksud saya begini, bisa enggak kita yang internal ini tapi ini butuh tadi kedewasaan beragama, lapang dada. Kedewasaan beragama tidak diukur atau berbanding lurus dengan derajat keilmuan kita. Duanya, kalau akademik itu derajatnya profesor tapi dadanya sempit banyak. Ada yang profesor ngomongnya juga nggak pas juga banyak. Tapi ini saya tunjukkan fakta bahwa Gus Jain yang pesantrennya notabene berada di pusaran Tiongkok kecil karena dikelilingi oleh perkampungan Cina dan agamanya ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu. Tapi pesantren ini eksis. Santri-santrinya sangat familiar dengan lingkungan, begitu sebaliknya. Saya karena riset kecil begitu, kami ngobrol dengan teman-teman Chinese di sekitar pondok itu. Mereka sangat fasih menceritakan Gus Jain, Mbah Mansur, dan kiai-kiai sepuh yang sudah sumari almarhum. Ini saya yang baju batik ini Bapak Ibu sekalian. Batik ini dilarang apa bukan ini? Ini seragam ini loh. Masih ada bahannya ya? Tak ambil. Ini beliau ini tokoh Buddha, tokoh spiritual Buddha, ya modene Buddha lah yang tadi doanya Samyo Goreng Kikyo, Samyo Goreng Kikyo itu yang bisa tapawan tusu kita tadi, yang nak mutasa bawakan arahatus kita itu. Apa respon Gus Jain? Romo, panggilannya Romo. Di Islam ada Romo Kiai, di Buddha ada Romo juga. Di Katolik juga ada Romo, orang yang disepuhkan juga. Romo keluar jenengan rawuh. Bisa enggak misalnya ada tokoh Muhammadiyah berpelukan dulu, ya Allah, alhamdulillah. Terus yang Muhammadiyah itu berpelukan dengan ini tantangan penyuluh. Maksud saya Bapak Ibu tantangan kawan-kawan penyuluh mempertemukan hal-hal yang sangat sederhana silaturahmi seperti ini. Maka saya kemana-mana dengan teman-teman ini, nanti ya hanya ke sini, nanti mampir kemana silaturahmi. Alhamdulillah dengan silaturahmi itu luar biasa. Hari ini tadi saya cerita sama Pak Raffi. Pak Raffi saya sudah ditelepon kawan X mau ngirim sapi, kita kirim kemana ya? Kita terima kapan ya? Siapa tahu nanti penjenengan juga WA saya Pak Aslim masih menerima sapi ya. Bapak sekalian, kawan-kawan Buddha
saya ajak ke pesantren. Ini asal wedi. Pak Taslim, apa kula entuk di pesantren. Lah nek jenengan moro dhewe ora entuk. Nek moro bareng aku itu aku ngono gayane. Gaya. Maksud saya minta ajari bersedekah ke pesantren. Loh, Pak Taslim, kalau saya ke pesantren itu bawa apa? Santri nih, mungkin digawa ke beras. Oh beres. Oh siap, saya akan bawa beras dan lain-lain. Besoknya saya ditelepon Pak Taslim, saya sudah siapkan beras 1 ton. Pokean. saya tahuan muslimat wataya rano sing niku. Itu wis tak kilani lah. Mohon maaf. Tak kilani aku dhewe. Belum tahu ya Pak ya. Belum tahu. Ini Buddha loh. Dan pesantren juga gimana Pak? Iya personal. Ya personal beras kan orang anak agama nih. Yang punya pesantren angkat tangan dan WA saya. Nanti tak kirimi beras, kirim. Tapi beras Buddha, beras Kristen, beras apa? Tapi kan lewatnya aku tak sehadaki ya. Beras maksudnya. Tantangan kita. Selain berikutnya, ini pengalaman saja ya, pengalaman. Jadi toleransi harus digerakkan. Itu yang kami sebut dengan toleransi aktif. Yang punya gerakan anti kekerasan. Ini Pak Mafiqon tadi ya. Saya dan kawan-kawan ajak sowan Doro Habib. Saya ini ajudan Doro Habib itu 1 periode di MUI Jawa Tengah. Ini jalur tanda tangan, ajak sowan ning Pekalongan. Kurang mesti ketemu. Kan tadi semuanya jebulit. Beliau lebih mancing, tak parani yang pemancingnya. Saya matur Doro. Saya sowan bersama teman-teman lintas agama dan lintas yang lain. Tapi menurut saya ini yang pakai agama Habib Umar Al-Atas. Tapi sebelah sana saya yang badet nih, yang sebelah sini. Ini kiai ini Syiah, ahlul bait. Niki Syiah di Manudoro. Yang sebelah sana Gus Kodir. Kalau ini pesantren kita ulama di Sayung. Kemudian yang baju merah itu Wingse itu yang Ustaz kiainya Konghucu itu namanya Wingse. Yang salamnya Wei De Dong Tien, jawabnya Siu Hito Si. Artinya Wingse. Yang sebelah sana maaf Mubalik Ahmadiyah. Yang sebelah sana pegiat sosial humanity first. Jadi semuanya sapi. Maksudnya saya mencatat dan merekam pesan dari Habib Lutfi dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Uang itu kalau listrik itu. Saya tirukan agak persis ya. Listrik orang listrik. Listrik itu dipasang di masjid ya urip, dipasang di musola ya urip, dipasang di gereja ya urip, dipasang di baten itu dangun itu muncul ini baten itu lengkap. Ya wis semestinya ayo ibadah sing apik, sing Ahmadiyah yuk ibadah sing apik. Karena bangsa bisa biaya yang ini. Ya kalau besok ning sisa ya karo motor hotel ngono lah. Itu Habib Lutfi. Beliau sangat nyegoro. Jadi siapapun dengan hikmah untuk kemanusiaan, ojo dipersekusi. Nah yang kedua itu bulan kali ini yo isi awet. Gitu nanti ini. Aku juga 10-11 itu kan ya bulan kali ini isi awet. Kurang apa? Nah beliau dia menyambut kami dengan luar biasa. Maka dialog penting. Nah, tantangan panjenengan semua bisa enggak mempertemukan orang-orang yang berbeda corona saya, khususnya Nun Sewu. Saya tidak hanya ke beliau, tapi
ke tokoh-tokoh agama yang lain, luar biasa. Ini soal gerakan anti kekerasan. Nah, slide berikut. Yang keempat, indikator yang keempat. Jadi moderasi beragama ada 4 indikator. Kalau kata kuncinya ada 9. Yang 4 indikator ini yang perlu kita terus kuatkan. 1, komitmen kebangsaan tadi. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Mohon maaf, saya mau clearkan dulu. Kita akomodatif terhadap budaya lokal itu tidak berarti kita mereduksi, karena ada yang begini, Mas, bijen itu saya model-model itu diislamkan, saya malah bukan itu, tetapi budaya lokal itu kebiasaan lokal yang memang tidak bertentangan dengan ajaran pokok kita. Nah, kalau kita sih sudah maklum, teman-teman yang sudah itu, wongnya ano dikandani. Tapi bisa kita jadikan sarana atau wasilah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Satu contoh begini, yang bawah itu di Desa Prigi, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Blora. Jalannya ini. Tata kami di Indonesia masih. Itu ada komunitas masyarakat di situ, separuh Islam, separuh Buddha, Bapak. Pertemuan ini saya cek, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai. Ketika saya sapa dengan Setihotu Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Loh, paru-paru pakai. Luis, berarti memang separuh-separuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini acara di suku Sabar, tapi kearifan di situ luar biasa. Tidak dibunyikan nisfu Sabar, tapi dibunyikan menjadi adat yang namanya punggahan. Nah, aturan mainnya begini, Mas Sewu, saya pinjam lagunya dengan Mas Sewu. Kita yang Muslim karena nisfu Sabar, panjenengan dari dalam menyiapkan 2 berkat, pokoknya kerdus ya kena, baskom ya kena, pokoknya wadah. Isinya ada makanan-makanan yang dibuat oleh ibu. Dulu kan kreatif dari lemek, dari apa mungkin. Tapi makanan pokoknya ketan. Itu orang tak jelas ketan mana ini kok untuk kesuai. Panjenengan menyiapkan dua wadah. Aturan lainnya setelah sampai di lokasi duduk bersama itu campur itu. Ini sarungan itu orang Banser itu. Sarungan itu Buddha ya. Kayak sarungan itu orang Suriah. Tapi itu Buddha ya. Saya salami nama Buddha ya. Nah sebenarnya itu Buddha-nya terus di Islam. Nah, aturan lainnya panjenengan yang menyiapkan 2 baskom tadi yang isinya makanan dibagi pada beliau 1. Monggo panjenengan. Yang Buddha tidak menyiapkan. Nanti gantian suronan, saya sudah kesini ini suro saya kesana, suronan juga namanya punggahan. Nanti yang Buddha yang menyiapkan, yang Islam tidak. Semuanya modal sarung, kalau gaji duduk manis untuk bagian. Aku juga senang untuk untuk ini. Mulai bawa ketan wah, nah, tradisi ini ternyata luar biasa. Untuk sama-sama menghormati satu sama lain dalam konteks kemanusiaan. Terus satu sama lain ini duduknya kan sila kabeh nek kloso. Ini setara gitu, setara. Dan rasa persaudaraannya luar biasa. Dan itu suasana damai di kampung itu, tidak ada gesekan antara Islam dan Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya temukan lagi di desa Buntu, Kecamatan Kalijajar, di bawah lereng. Nah ini bagi ibu pasti apa? Di lereng dia. Itu ada TKNU, karena di situ ada umat Buddha, ada umat Katolik dan lain-lain. Lu TKNU ini sekolah di orang anak Buddha berarti. Percaya Bapak sekalian. Ketika lo enggak selawat tibil puluh hafal semua ya, yuk kita selawatkan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihim abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wes pisan wae. Amin Allahumma. Tak dulu nak ceritanya. Lomba sholawat ini yang juara satu itu orang yang Islam. Jangan katuati, bukan cah cilik. Serius, demi Allah. Ribut dia ini. Ini, gue yang bapak ini tuh NU cabang Buddha. Pak Ganjar nak ceritanya, ini nama. Ini bener-bener tak cek beri aku lah. Kau yang aneh-aneh Pak Ganjar itu tak bisa. Suatu saat itu saya Pak Kiai. Suatu kegiatan di wihara, ini paling aneh di wihara. Karena waktunya sudah mepet maghrib, boleh masjid kangenan loh. Lagi mau izin. Bantai mau izin, boleh kasih sholat di sini. Loh, ada patungnya mana? Loh, saya tidak menghadap patung. Saya sholat menghadap kiblat. Adalah patung ini apa lah? Ini ngarani patung rupa. Nah, saya sama kawan-kawan itu sholat maghrib. Dia bantah orang maghrib. Oh, jalan lagi mami, suaranya apa ya? Bantah, aku baik, udah nampak aku, nak kenal aku. Itu lalu saya motor. Jadi saya konco Buddha sembahyang menghadap patung, dan kami yang dia menghadap kiblat. Dan foto tak kirim ke Pak Ganjar, buyung agak lagi. Ya keren ya. Udah keren kan menurut kita, ini mulai dibully wah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, situasi-situasi tertentu kita memang kita create, tapi situasi tertentu berjalan alamiah. Ini mbak-mbak saya ceritanya, ibu-ibu saya cerita, perempuan kasusnya. Teman muda kami yang muslimah, ya, itu kami ajak ke pastoran Katolik Romo Budi di Semarang. Pas sholat, ya karena jauh, itu sholat ini tidak boleh sholat. Nah itu ada jubahnya Romo itu, cementer di situ karena di ruang doa itu. Di ruko. Ini berarti nih, alhamdulillah ternyata Katolik baik ya menyiapkan mukena. Begitu mukena dipakai tidak begitu perhatikan kan ya. Allah Akbar. Jebule salib. Ngaji batake tulis lantai. Wis diteruske wae. Bar salat wakil karo romo pangapunten. Niku kula kinten mungkin menang jebule jembatan. Alhamdulillah Mbak. Iki juga wis berkahi kanggo salat. Meh ora tak ubah selamanya. Monggo kalian menangkap fenomenanya apa, tapi itu apa namanya kasus-kasus yang waqi'iyah yang kadang-kadang kita butuh lapang dada. Jadi monggo banyak di lapangan luar biasa, saya kira dinamiknya sama, kami di lapangan luar biasa dinamikanya. Yang jelas bagaimana sinergi pemangku kepentingan yang saya terima kasih, kita semua terima kasih kepada pemerintah daerah panjenengan rawuh ke sini karena Kementerian Agama, terima kasih, apalagi penyuluh, mohon maaf ini penyuluh swasta ya, penyuluh luar negeri ya. Luar negeri Kiai, di sarohnya sayun adimnya yang kurang dari 1 juta katakan.
1 juta ya? Hah? Pas. Pas. Berarti kan pokoknya sampingannya kan atur dia. Ini saya matur Pak Jokowi penyuluh diundangke Pak Presiden, tapi dalam hati. Berani. Saya seumur-umur baru diaturkan dengan Pak Jokowi sekali bahas soal KUB. Pak Presiden, ini karena kami paling hukumnya baru 2 kementerian, bagaimana ya kalau ke depan itu KUB lebih dimasifkan dengan misalnya dengan menyesuaikan Presiden dengan perpres atau itu sendiri. Ya, itu saya baca dulu. Oh, dibaca tenang ternyata luar biasa. Dan sekarang saya proses penguatan menjadi perpres. Nanti kalau sudah perpres mungkin ya digagah saya ke daerah pakai patwal. Kementerian Agama terima kasih panjenengan semua tokoh-tokoh agama bersama-sama kami forum kerukunan umat beragama, terima kasih banget bahwa dari unsur pemerintah daerah, Banpol, Gus Yatin, tokoh masyarakat, tokoh Pak Kanwil, wakil Bupati Rembang dan lain sebagainya. Terima kasih di semua daerah. Itu saya punya dokumen yang berbes juga. Nah, ini yang menguatkan kita. Selain berikutnya sebagai akhir dari perbincangan kita, pengantar kita, maka posisi kerukunan umat beragama bisa kondusif kalau hari ini kita dukung dengan 2 skenario. Skenario yang pertama restorasi beragama dan hari ini restorasi moderasi beragama. Nyuwun tulung, saya kira pahala panjenengan lebih besar dari pahala saya, karena panjenengan yang terus bergumul dengan kawan-kawan di grassroots, di lapangan, dengan bersentuhan dengan masyarakat langsung. Sekalipun kami juga mengikuti irama panjenengan, juga memperbanyak silaturahmi kebangsaan. Kami suan ke kiai, ke habaib, ke ke bante, ke biku dan lain sebagainya, ke romo, ke pendeta dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bersama-sama mengarus utamakan dan memperkuat kerukunan umat beragama di Jawa Tengah. Wabil khusus. Sekali lagi terima kasih atas peran panjenengan semua. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.